Kuis dilema jadi muslim di dunia digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Kuis Dilema Islami. Di sini kita nggak cuma jawab soal, tapi juga diuji cara kita berpikir dan mengambil keputusan dalam kehidupan nyata. Karena jadi muslim itu bukan cuma tahu, tapi juga bersikap. Petunjuk umum. Pertama, dengarkan setiap cerita yang dibacakan dengan baik. Kedua, perhatikan setiap pertanyaan yang diberikan. Ketiga, jawablah soal sesuai dengan pemahamanmu tentang nilai-nilai Islam. Keempat, utamakan kejujuran dalam menjawab. Kelima, kerjakan dengan tenang, fokus, dan sungguh-sungguh. Cara menjawab soal. Yang pertama, soal pilihan ganda. Pilih satu jawaban yang paling tepat. Kedua, soal isian singkat. Jawab dengan kata atau istilah yang tepat. Ketiga, soal reflektif. Jawab dengan pendapat pribadi. Gunakan bahasa yang baik dan sopan. Jawaban harus mencerminkan sikap sebagai muslim. Waktu pengerjaan, pilihan ganda 10-15 detik per soal. Isian singkat 15-20 detik. Reflektif 30 detik atau lebih. Siap, kita mulai. Soal pertama. Apa masalah utama dari tindakan Kenzo? A. Kurang kreatif. B. Melanggar privasi. C. Tidak lucu. D. Kurang followers. Soal kedua. Dalam Islam, mempermalukan orang lain termasuk A. Akhlak baik. B. Dosa kecil. C. Perbuatan tercela. D. Biasa saja. Soal ketiga. Apa yang seharusnya dilakukan Kenzo? A. Lanjutkan demi viral. B. Minta maaf. C. Hapus akun. D. Cari korban baru. Siti sering memposting barang mewah agar terlihat keren. Soal keempat. Perilaku ini disebut. Soal kelima. Dampak negatif ria adalah A. Mendapat pahala. B. Amal tidak diterima. C. Banyak teman. D. Hidup tenang. Soal keenam. Sikap yang lebih baik adalah Raka sering chatting sampai larut malam dengan lawan jenis yang bukan mahram. Soal ketujuh. Apa potensi bahaya dari kebiasaan ini? Soal ke-8. Dalam Islam, hal yang mendekati zina harus. Soal 9. Solusi terbaik adalah A. Lanjutkan diam-diam. B. Batasi komunikasi. C. Pamer ke teman. D. Tidak peduli. Seorang siswa menyalin tugas dari internet tanpa mencantumkan sumber. Soal ke-10. Perilaku ini termasuk. Soal 11. Dalam Islam, kejujuran disebut. Soal 12. Apa solusi terbaik? Di media sosial, banyak komentar kasar dan saling menghina. Soal ke-13. Menghina orang lain termasuk. Soal 14. Apa yang diajarkan Islam? Soal 15. Jika melihat hate comment, sebaiknya A. Ikut menghina. B. Diam atau menasehati. C. Membalas lebih kasar. D. Screenshot saja. Soal 16. Scroll medsos saat azan berkumandang, sebaiknya. Soal 17. Menunda sholat karena game termasuk. Soal 18. Teman curhat tapi membuka aib orang lain, kita harus. Soal 19. Ikut tren tapi melanggar syariat, sikap kita. Soal 20. Konten negatif muncul di FYP, sebaiknya. Seorang influencer terkenal tapi sering berkata kasar dan berpakaian tidak sopan.
Soal 21. Apakah harus ditiru? Soal 22. Kenapa? Soal 23. Sikap terbaik adalah? Soal 24. Menjaga pandangan disebut? Soal 25. Orang yang sabar disebut? Soal 26. Menepati janji adalah? Soal 27. Menggunjing disebut? Soal 28. Ghibah itu? Soal 29. Menolong orang lain disebut? Soal 30. Tujuan hidup manusia adalah? Di era digital, media sosial sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari pelajar. Banyak manfaat yang bisa didapat, seperti menambah ilmu, komunikasi, dan dakwah. Namun, tanpa disadari, media sosial juga bisa membawa dampak negatif, seperti lalai ibadah, berkata kasar, hingga mengikuti tren yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Soal 31. Bagaimana sikap seorang pelajar muslim saat menggunakan media sosial agar tidak terjerumus dalam hal negatif? Sekarang, bukan cuma pilih jawaban, tapi coba pikirkan dan jawab dari hati kamu, gimana sih seharusnya kita sebagai pelajar muslim di media sosial? Soal 32. Menurut kamu, apa tantangan terbesar remaja muslim di era digital? Soal 33. Bagaimana cara menjaga iman saat banyak pengaruh negatif di media sosial? Gimana? Ternyata jadi muslim di zaman sekarang itu penuh tantangan ya. Tapi ingat, yang keren itu bukan yang viral, tapi yang tetap taat. Sampai jumpa di kuis berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.